تحافظ على الصلاة ويحرم عليك أن تضيعها كذلك يجب عليك أن تشدد على أهلك وأولادك وكل من لك عليه ولاية في إقامة الصلاة وكما يجب عليك dan sebagaimana wajib atas engkau antuhafidha ala salah bahwa engkau memelihara atas salat, yakni menekuni sembahyang. Wa yahrumu 'alaika an tudayyi'aha, dan haram atasmu bahwa engkau menelantarkannya, menyia-nyiakan salat, haram. Kadzalika, maka begitu pula yajibu 'alaika, wajib atasmu antusyaddida, bahwa engkau menekankan perihal salat ala ahlika, atas keluargamu, istrimu, wa auladika, dan anak-anakmu, wa kulli man laka alaihi wilayatun, dan setiap orang yang ada bagimu itu atas dia wilayah, wewenang, fi iqamatis shalah, di dalam mendirikan salat. Artinya kewajiban salat itu bukan hanya kita secara perindividuan saja yang melaksanakannya, secara perorangan saja yang melaksanakannya, tidak. Tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk memerintahkan dan menekankan kepada istri dan anak-anak kita serta setiap yang berada di bawah wewenang kita untuk mendirikan salat. Karena kita ingin agar sebagaimana dikumpulkan di dunia, kelak juga dikumpulkan di akhirat. Jika kita rajin salat, istri rajin salat, anak demikian, insya Allah kelak nanti di surga akan dikumpulkan bersama-sama. Makanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam selalu berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikan hambamu ini, saya, sebagai orang yang terus-menerus mendirikan salat. Begitu pula keluarga dan dzurriyyatku, ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan kami, kabulkan doa kami. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam agar beliau bisa berkumpul kembali bersama anak cucunya di surga sebagaimana dikumpulkan di dalam dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga, pelihara anfusakum, akan diri-diri kalian. Cukup sampai di situ, diri-diri kalian yang dijaga? Tidak, ada lanjutannya, wa ahlikum, dan keluarga-keluarga kalian. Qu anfusakum ahlikum nara, jaga mereka, jaga diri kalian daripada api neraka. Oleh karenanya kita tidak boleh di dalam berumah tangga hanya melaksanakan salat sendirian. Ajak juga anak kita, istri kita, dan semua yang ada di rumah kita, terutama yang termasuk dalam wewenang kita, pembantu misalnya. Begitu, jangan sampai disepelekan tentang perihal salat ini. Apalagi di dalam kitab Ihya'i Ulumiddin disebutkan di bab afatun nikah tentang sebuah riwayat bahwa kelak Allah akan menghisap seorang hamba di hari kiamat, dan hamba itu adalah ahli ibadah. Ketika dihisap amal kebaikan yang ia lakukan sewaktu hidup di dunia, ternyata sangatlah banyak,
sehingga ia berhak untuk masuk ke dalam surga. Sewaktu para malaikat sedang menggiringnya untuk pergi ke surga, tiba-tiba terdengar seruan dari belakang yang meminta keadilan kepada Allah. Ya Allah, tolong adili lelaki itu, jangan biarkan ia masuk surga sendirian, karena ia telah menzalimi kami. Maka Allah Subhanahu wa taala mengadakan pengadilan antara mereka. Allah bertanya kepada lelaki saleh yang ahli ibadah yang sebentar lagi memasuki surga itu, siapa mereka yang ada di belakangmu yang menuntut keadilan karena menggugat, mengklaim bahwa engkau telah menzalimi mereka? Ketika si suami menoleh ke arah belakang, betapa terkejutnya, ternyata mereka adalah anak istrinya sendiri. Maka Allah bertanya kepada lelaki tersebut. Bukan berarti Allah tidak tahu, Allah Maha tahu, cuman supaya lelaki itu bisa menerima kesalahannya, sehingga diadakan pengadilan kelak di akhirat, pengadilan yang seadil-adilnya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah yang maha bijaksana di antara segala yang bijaksana? Akhirnya apa? Wahai lelaki, siapa mereka itu? Maka lelaki itu menjawab, anak istri saya ya Allah. Apa benar engkau menzalimi mereka? Lelaki itu menggelengkan kepala dan mengatakan, tidak ya Allah, kapan saya menzalimi mereka? Nafkah yang engkau wajibkan atas saya untuk mereka sudah saya berikan. Apa yang mereka inginkan saya kabulkan. Lantas kezaliman apa yang saya lakukan kepada mereka? Akhirnya Allah balik bertanya kepada anak istrinya, betulkah apa yang dikatakan oleh lelaki ini? Anak istrinya mengatakan, betul ya Allah, memang benar, nafkah yang semestinya kami dapat dari dia, dia berikan, dan apa yang kami inginkan dia tuluskan. Tetapi dia tidak pernah mengajari kami tentang agama kami. Dia hanya beribadah sendirian. Dia tidak pernah mengajak kami untuk sholat, mengajak kami untuk zikir, mengajak kami untuk melakukan ketaatan-ketaatan, sehingga kami tidak mengerti apa itu ibadah, apa itu taat, bagaimana cara berbakti dalam agama. Lalu kemudian engkau catat bahwa kami penghuni neraka, kami tidak terima. Jika engkau memasukkan kami ke dalam neraka, maka ikut sertakanlah dia bersama kami ke dalam neraka. Lalu Allah tanya kepada lelaki itu, betul apa yang dikatakan oleh anak istrimu itu? Lelaki itu tidak bisa mengucapkan kalimat apapun selain menganggukkan kepala dan mengatakan, iya betul ya Allah, saya selama ini sibuk dengan ibadah sehingga saya lupa mendidik mereka tentang perihal keagamaan, tentang kewajiban yang engkau wajibkan atas mereka, karena sibuk beribadah kepadamu. Kalau begitu kata Allah, engkau tidak bisa lolos begitu saja lalu memasuki surga, karena ini adalah keteledoranmu, kesalahanmu, kelalaianmu dalam memperhatikan pendidikan anak istrimu. Maka engkau, aku putuskan untuk pergi bersama mereka ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Padahal sudah sebentar lagi dia akan memasuki surga. Ini yang dimaksud oleh hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Sesungguhnya ada lelaki, kata Nabi, dia waktu hidup melakukan amal perbuatan ahlul jannah, banyak ibadah, banyak taat, sehingga tidaklah ada jarak antara dia dengan surga kecuali hanya satu hasta. Tinggal sehasta, bukan selangkah, lebih dekat dari selangkah, sehasta masuk dalam surga. Ternyata kitab takdirnya disodorkan kepadanya, bahwa ternyata di situ dia dicap sebagai orang yang melakukan amal perbuatan ahli nar. Akhirnya dia gagal masuk surga dan masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Hati-hati, jangan abaikan hal yang penting ini. Jika lelaki tersebut sibuk dengan ibadahnya,
lalu lupa dan lalai mendidik anak istrinya. Bagaimana dengan kita yang lupa mendidik anak istri, lalai mendidik mereka, bukan karena sibuk dengan ibadah, sibuk dengan dunia, sibuk dengan tambang, sibuk dengan toko, sibuk dengan kebun sawit, kebun karet. Lelaki yang baru saja disebutkan dalam riwayat sibuk beribadah, lupa mengajari anak istrinya, dimasukkan ke dalam neraka bersama anak istrinya. Bagaimana dengan yang sibuk dengan dunia, lalai mengajar dan mendidik anak istrinya di rumah? Tentu dia lebih berhak untuk dijebloskan ke dalam neraka bersama anak istrinya. Wal'iyadzubillah. Oleh karenanya, jangan sama sekali kita remehkan tentang perihal sholat terutama. Kita jangan sholat sendirian, ajak istri kita, ajak anak kita juga semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tada' lahum 'udhran fi tarkiha, dan jangan engkau tinggalkan, engkau biarkan lahum bagi mereka itu 'udhran, alasan, fi tarkiha, di dalam meninggalkannya, yakni sholat. Artinya jangan kamu hiraukan, abaikan saja alasan-alasannya untuk tidak sholat. Ayo sholat, ayo. Bah, baju saya lagi sedang kotor, banyak baju di lemari, cuci, ganti. Bah, saya lagi sedang ada kerja kelompok, nanti kerja kelompoknya, sholat dulu. Begitu, iya. Lagi capek, nanti aja bah, mau tidur dulu, nanti tidurnya, sholat dulu. Begitu. Wala tada' lahum 'udhran, dan jangan engkau sisakan, engkau biarkan, engkau hiraukan untuk mereka itu 'udhran fi tarkiha, yaitu alasan di dalam meninggalkan sholat. Tidak ada uzur. Saya lagi sakit bah. Kalau kamu sakit nggak bisa berdiri, sholat duduk. Saya nggak bisa duduk, nggak bisa bangun, saya tidur. Rebahan, nggak apa-apa, sholat. Begitu, harus tegas. Wa man lam yasma' minhum wa yuti', dan barang siapa yang tidak mau mendengarkan, minhum, daripada mereka, istri atau anak-anak tadi, wa yuti', dan tidak mau patuh, tidak mau taat dengan perintah kita tadi untuk menyuruh mereka sholat, fahaddidhu, maka ancamlah ia. Awas kalau kamu tidak sholat. Ancamnya ya dengan yang ringan-ringan dulu. Nanti besok tidak saya kasih uang jajan, biar kamu nggak bisa beli jajanan di sekolah misalnya. Atau nanti kamu tidak akan saya bukai pintu rumah kalau keluar. Sholat dulu. Tergantung orangnya. Ada yang kadang-kala dengan nasihat biasa dia nurut. Ada yang ada kalanya harus dengan tegas, tetapi tegasnya ringan-ringan saja, dia nurut. Ada kalanya dengan yang keras baru nurut. Makanya beliau mengatakan fahaddidhu, maka ancam dulu dia, wa'aqibhu, dan hukum dia. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashrin. Suruh, perintah kepada anak-anak kalian untuk salat ketika sudah berusia 7 tahun. Karena mereka sudah mumayyiz, sudah paham, sudah bisa mempraktekkan rukun-rukun salat. Ya tentunya kita harus mengajari mereka bagaimana wudu yang benar, bagaimana rukun-rukun salat dan sunnah-sunnahnya, sehingga mereka terpelajar perintah untuk melaksanakan salat. Jangan dibiarkan. Karena jika mereka tidak sholat dan kamu tidak memerintahkan mereka untuk sholat, yang berdosa kamu, bukan mereka. Kenapa? Karena anak-anak tersebut masih berusia 7 tahun, masih belum mukallaf. Mereka memang tidak berdosa, karena kewajiban sholat masih belum terarah kepada mereka. Tetapi kewajiban memerintahkan mereka untuk sholat terarah kepada kamu. Jadi kamu punya hak kewajiban dalam memerintahkan mereka untuk sholat. Sehingga apabila dia tidak sholat, dia tidak berdosa. Tetapi jika kamu tidak memerintahkan mereka untuk sholat,
maka kamu yang berdosa. Itu umur 7 tahun sampai 8 tahun hak kita memerintahkan saja. Sampai 9 tahun begitu juga. Perintah, ayo nak sholat yuk. Ayo nak sholat yuk. Mau dia, ya sholat. Ayo nak sholat yuk, nggak mau dia, biarkan. Nanti ajak lagi. Ketika kita sudah salam, tuh abah sama mama sudah salam, sudah selesai sholat. Sekarang giliran kamu, ayo, ayo. Pokoknya kita mulai dari kita dulu. Biasanya anak itu tergantung orang tua. Kalau kawitannya rajin sembahyang, apalagi berjamaah 2 laki bini, anaknya pasti umpat. Jangankan menunggu dia sudah tamyiz, sudah mulai dewasa. Waktu bayi aja ngelihat abah mamanya sembahyang, umpat juga dihiga, kisah sujudnya, kisah ruku juga. Kenapa? Karena dia memperhatikan perbuatan kedua orang tuanya di rumah. Kalau kita dan istri rajin sholat secara berjamaah di hadapan dia dari sejak kecil, kita tidak susah payah lagi memerintahkan dia untuk sholat karena sudah terbiasa dia menyaksikan itu. Biasanya anak yang mu'ul, anak yang mucil, ngalih diatur, ngalih disuruh sembahyang, kawitan juga nang itu pengoler sembahyang. Bisa jadi mamanya rajin, abahnya pengoler, abahnya nang diturutinya. Atau abahnya nang rajin, mamanya nang pengoler, mamanya nang diturutinya. Maka nang ada baik nang dituruti anak nih rajin. Coba kalau pengen baik-baik aja, laki baik, bini baik, anak pasti baik. Makanya dulu Al Habib Zain bin Sumit ketika beliau menasihati muridnya yang akan melangsungkan perkawinan, wahai muridku, wahai anakku, orang yang berumah tangga itu ada 4 macam. Ada kalanya yang pertama laki lawan bininya sama-sama ketujuh sembahyang beribadah. Ini yang pertama. Ya gitu rumah tangga, lakinya penyembahyang, bininya penyembahyang. Maka itu rumah tangga yang kedua ada kalanya suaminya yang rajin ibadah penyembahyang, bininya nang pengoler. Ada nang kayak itu tuh. Yang ketiga kebalikannya, bininya yang rajin sembahyang ibadat, lakinya nang pengoler. Ada juga nang kayak itu tuh, banyak lagi. Yang keempat, lakinya pengoler, bininya pengoler, sama-sama kada bisa sembahyangan di rumah. Haur begawi aja dua laki bini. Ini pasti dalam rumah tangga nang satu di antara 4 ini ada pasti. Pasti itu. Jadi jar Habib Zain bin Sumit kepada murid Sidin, wahai anakku, wahai muridku, jadilah engkau tipe rumah tangga yang pertama. Kamu dan istrimu rajin ibadah, rajin sholat, niscaya engkau akan melahirkan keturunan yang toyibin dan toyibat, yang baik-baik, laki-laki dan perempuan. Itu, ini pelajari baik-baik bagi orang yang ingin melangsungkan pernikahan. Nah, pilih satu di antara 4. Pilih yang nomor 1. Ya. Yang nomor 2 tadi lakinya nang ibadat, bininya kada. Yang nomor 3 tadi bininya nang ibadat, lakinya kada. Yang nomor 4 ini parah. Dua-duanya nang ibadat. Jadi pilih yang nomor 1. Kamu ahli ibadat, istrimu juga. Kamu sembahyang, istrimu bawa ajak bersamamu untuk sholat. Kamu pergi ke majelis ta'lim, istrimu juga ajak pergi bersamamu ke majelis ta'lim. Di dunia bersama dalam kebaikan, insya Allah di akhirat nanti akan dikumpulkan dalam kebaikan pula di surga. Begitu cara menjalani hidup yang benar. Terus di dalam hadis lanjutannya lagi, wadribuhum 'alaiha li'ashrin, dan pukul mereka apabila sudah berusia 10 tahun. Islam sangat ekstrim, Islam sangat keras, main pukul-pukulan. Bukan begitu. Memang kalimat pukulan itu kedengarannya keras, tapi pukulan di sini ada tata caranya, ada tata tertibnya. Bukan mendengar hadis pukullah mereka jika tidak mau sholat kalau sudah berumur 10 tahun. Akhirnya 46 ke batis, patah batisnya. Atau 46 atau 5-10 dihantam ke batis, patah. Nah, ini laporkan ke polisi, masuk penjara ente. Kekerasan kepada anak.
Bukan begitu. Memang kalimat wadribuhum itu kedengarannya kalau orang yang sudah ada benci dengan Islam, dia akan mengatakan Islam itu ekstrim, Islam itu radikal. Bukan. Kalimat wadribuhum alaiha di sini pukul mereka atas salat ketika berusia 10 tahun, maksudnya ditakut-takuti. Dan kalaupun memukul juga adalah dorbu atau dorba ta'dibin, la dorba ta'zibin. Pukulan mendidik, bukan pukulan mengazab, menyiksa. Apa sih pukulan mendidik itu? Dorban ghaira mubarrihin, pukulan yang tidak menciderainya. Kadang meolah kulitnya lebam, kadang meolah tubuhnya berdarah. Mungkin kita ambil kain selendang kayak gini, kita kibasakan ke belakangnya, pak sembahyang, tak ajutaminya. Itu memukul juga, tapi kan tidak cedera. Selendang kain, ya kalau diisi batu mendabuk, ya nakut-nakuti. Atau yang kita pukul meja misalnya, dia lagi sedang asyik main HP, wah ketawa-ketawa sendiri main game, pukul meja depannya, bang, wah takajutnya, sembahyang, belum catemnya. Itu memukul juga namanya, tidak harus disakiti, itu arti memukul. Harus belajar kita cara mendidik anak itu. Ini juga perlu dan penting sekali bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan. Sebab orang yang kawin itu nanti akan memiliki anak keturunan. Nah, ini penting untuk dipelajari. Paham? Jadi begitu maksudnya. Aqibhu, hukum dia. Waqdab alaihi ashadda wa a'zama mimma taghdabu alaihi law atlafa ma laka. Dan marahlah atasnya, asyadda, lebih keras, wa a'zama, dan lebih besar lagi kamu marah ketika ia tidak melakukan salat, mimma taghdabu alaihi, daripada engkau memarahinya, lau atlafa malaka, jikalau ia merusak hartamu. Jadi kalau anak kita meninggalkan salat, harus kita marahi lebih keras lagi daripada inya memarahi, daripada inya kita marahi di saat inya merusak harta berharga kita. Begitu. Istri sama. Kalau seandainya kita ada besi HP, dibawa anak kita terhampas, pecah HP kita, sarik kan kita? Sarik kita. Wah, ini kamu ini merusak HP bapak, atau kamu ini merusak HP saya, sama istri misalnya, ya. Marah sewajarnya lah, ya. Tapi giliran mereka meninggalkan sholat, maka kamu harus lebih marah lagi daripada ketika mereka merusak HP-mu, merusak barang berhargamu. Begitu. Marah karena mereka lalai dalam agama, itu adalah marah karena Allah. Sedangkan marah karena merusak barang berhargamu, itu adalah marah karena nafsu kamu. Maka marah karena Allah jauh lebih diutamakan daripada kamu marah untuk dirimu sendiri, karena dirimu sendiri. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah ketika dalam suatu peperangan, beliau berhasil mengalahkan musuh orang kafir, akhirnya jatuh ke tanah. Maka dia tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa membela diri. Sayyidina Ali menghunuskan pedang untuk menghabisi orang kafir itu. Tiba-tiba orang kafir itu meludah ke muka Sayyidina Ali. Tuh, akhirnya mengenai muka Sayyidina Ali. Berhenti Sayyidina Ali mengayunkan pedang untuk menghabisinya. Apa kata Sayyidina Ali? Tadi saya mau membunuhnya karena Allah, tapi berhubung dia meludah ke wajah saya, akhirnya saya marah, mau saya habisi. Berarti saya membunuhnya karena nafsu saya nggak mau. Karena selama ini saya berperang karena Allah. Akhirnya beliau panggil salah seorang sahabatnya, "Hei, sini, habisi orang kafir ini." Akhirnya sahabatnya menghabisi. Radhiyallahu anhu warda. Bisa nggak kita kayak gitu? Kalau kita sudah orang kafir meludah ke bawah pelang, menengene, nah langsung. Sayyidina Ali tidak, karena Allah. Jadi al-ghadab lillah itu lebih diutamakan. Marah karena Allah lebih diutamakan. Manusia sekarang kebalik, iya. Beinguan itik, hilang saikong, abut sekampungan. Adalah melihat itikku, adalah melihat itikku. Beinguan kambing, hilang saikong, abut sekampungan. Adalah melihat kambingku.
Ke situ kemari mencari kambing, mencari itik hilang. Giliran anaknya hilang dibawa laki-laki karena tahu. Kemana anak pian kada kelihatan 2 hari nih? Inya perjalanan non kakawanannya anu jar piknikan. Kada tahu dizinahi orang di sana. Kan banyak orang kayak itu ini biarnya ganal aja jua tuh sudah ganal apa? Namun bekawan laki-laki lain mahram neng itu. Paling tidak disentuhnya itu sudah perbuatan yang dilarang dalam agama. Walaupun tidak dizinahinya, paling tidak disentuhnya, apalagi sampai dipegang, apalagi sampai dicium. Itu kehormatan kamu, anak putrimu itu. Biasa-biasa saja dia. Giliran itiknya hilang, abut sekampungan. Giliran kambingnya hilang, abut sekampungan. Anaknya dibawa orang, biasa-biasa saja. Ganal aja tuhnya. Nya apa Tahu nggak ente? Ente punya CCTV setiap saat melihat anak ente. Kalau sudah berteman dengan lelaki yang bukan mahram, maka itu ibarat api dengan bensin. Sejak kapan bensin tidak membakar api? Camkan baik-baik itu. Jangan anggap remeh. Anak jauh dari pandangan matamu, kamu biarkan dia begitu saja, sendirian, pergi ke situ kemari bersama teman lelakinya. Iblis tidak pernah tidur. Ma khala rajulun wa imra'atun fi makanin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah wanita dan lelaki menyepi di tempat yang sepi kecuali yang nomor 3-nya adalah syaitan. Jika ada syaitan di antara keduanya, maka apapun yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Bahkan sebagian ulama mengatakan walau kana mithal Hasan al-Basri wa Rabi'at al-Adawiyah, walaupun lelakinya sekaliber Imam Hasan al-Basri dan perempuannya sekaliber Rabi'atul Adawiyah, jika berdua di tempat yang sepi dimungkinkan bisa terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki karena ada setan di yang nomor 3-nya. Kurang apa lagi Imam Hasan al-Basri, kurang apa lagi Rabi'atul Adawiyah, apalagi si Anang lawan aluh kaciput tarung bebanam. Sok-sok kuat iman datang dari mana kamu? Na'udzubillah. Perhatikan tuh anak putri-putri pian terutama. Jangan sampai kehormatannya hilang. Itu harga diri pian, kehormatan anak-anak pian itu. Kalau kehormatan itu hilang, tidak akan bisa lagi dikembalikan. Kalau uang hilang, bisa dicari lagi. Kambing yang sekampungan tumbur tadi, amunnya hilang, kawa dicari pulang. Tapi kalau kehormatan putri pian hilang, kemana mencarinya lagi? Jangan lalai sama anak. Perhatikan betul-betul itu. Jangan sok-sok sudah ganalinya. Belum tentu dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kamu orang tuanya, kamu yang bertanggung jawab. Terutama dalam perihal sholat tadi, kamu harus lebih marah ketika anakmu, istrimu, orang-orang yang berada di bawah wewenangmu meninggalkan sholat, melakukan maksiat. Marah kamu lebih daripada ketika ia merusak hartamu. Ini kadang-kala itu larang tuh lah HP itu 8 juta harganya tuh, ikam nih bang, waduh, kadang ditempeleng sampai giliran tidak sholat biasa-biasa aja dia. Nah banyak ada sembahyang juga. Mamanya kada sembahyang juga. Naudzubillah min dzalik. Ayo, mumpung masih bisa dirubah cara hidup kita di rumah tangga masing-masing. Ayo, dari sekarang berubah pola hidup kita agar menjadi pola hidup ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala para aulia dan para salihin, agar rumah tangga kita kelihatan agamis, rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Bukankah itu doa yang kita panjatkan sewaktu awal kita menikah dulu? Mawaddah, saling mencintai, sakinah, tentram, rahmah, dan saling menyayangi. Itu yang kita inginkan dalam rumah tangga, dan itu hanya bisa dicapai dengan sholat berjamaah dan sama-sama berbuat taat kepada Allah. Mawaddah, warahmah, sakinah, warahmah ini bukan hanya di dunia kelak kamu dapatkan, di akhirat juga. Inilah orang yang hidup berumah tangga di dunia sampai akhirat. Begitu. Aku akan mencintaimu sampai detik napas terakhir, sampai akhirat. Tapi kada sembahyang, ya di neraka ente. Saling cinta mencintai di neraka, enggak ada, lari ente. Di neraka. Kuciak-kuciak, cinta-cinta apa? Jadi begitu.
harus kita rubah rumah tangga kita agar menjadi rumah tangga yang baik, sakinah, mawaddah, warahmah, cinta karena Allah, marah karena Allah. Fa illam taf'al dzalika kunta minal mustahinina bi huquqillahi ta'ala wa bidinih. Maka jika engkau tidak melakukan itu, tidak mau menyuruh istri dan anak salat, maka engkau termasuk orang-orang yang menyepelekan dengan hak-hak Allah Ta'ala wa bidinihi, dan dengan agamanya. Sudah jelas-jelas Allah suruh kamu sebagai kepala rumah tangga untuk menyuruh mereka, rakyat kamu, anak dan istri itu di rumah untuk sholat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semua itu adalah pemimpin, dan semua kalian itu, semua pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan atas rakyat yang dipimpinnya. Orang tua itu adalah pemimpin bagi anak-anak dan istrinya. Kamu sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, harus bisa mengarahkan mereka kepada kebaikan, melaksanakan ketaatan, terutama salat. Wa man 'aqabtahu wa ghadibta 'alaihi wa lam yamtathil wa yanzajir fa'abhidhu anka. Fa'abidhu anka. Dan barang siapa di antara mereka, anak-anakmu, istrimu, aqabtahu, engkau hukum ia, wa ghadibta alaih, dan engkau marahi dia, walam yamtathil, tetapi ia tidak mau melaksanakan, wayan zajir, dan tidak mau jerak, fa'abidhu anka, maka jauhkan dia darimu. Masalah sholat nih nggak sembarangan. Al-Imam Abdullah Al-Haddad ini orangnya lembut loh. Kalau masalah sholat tegas beliau. Yang kadang menurut jua, kadang maasi jua, sudah dipadahi, bahkan sudah dihukum, bini kah, anak kah, ab'idhu angka, jauhkan dia darimu. Kenapa? Watrudhu minka, usir dia dari kamu. Fa innahu syaitan, karena sesungguhnya dia adalah syaitan. La khaira fihi wala barakah, enggak ada kebaikan pada dirinya dan tidak ada keberkahan, karena kadang mau sembahyang. Syaitan, kata Imam Haddad ini. Hati-hati. Bisi bini kada sembahyang, syaitan itu. Tadi malam kamu tidur sama siapa? Lihat dulu, istri apa syaitan nih? Alhamdulillah baik istri, karena dia selalu sholat bersama saya. Alhamdulillah. Kamu, istrimu sholat nggak? Jarang, Bibai. Berarti kamu tadi malam tidur sama syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Si istri, lakinya kada menyembahyang, kuring, berarti tadi malam kamu tidur sama syaitan. Na'udzubillah. Tegas loh Imam Haddad dalam hal ini. Padahal beliau ini lembut orangnya. Karena perihal sholat itu tidak bisa disepelekan, kewajiban inti dalam agama. Ulun dulu pernah didatangi orang, suami istri. Suaminya ini terpengaruh aliran yang bertamat sembahyang. Pokoknya kada mau sembahyang lagi nya sudah. Subhanallah. Ini kejadian ulun yang mengalaminya langsung. Bininya datang ke rumah, kemudian minta suaminya dinasehati agar ditaubatkan. Kita nasehati, kita bahas dengan dalil-dalilnya. Dia baunggut aja. Ditakuni mau bertobat kada mau juga. Disuruh mengucap 2 kalimat syahadat lagi, ujarnya aku sudah berpegang aja 2 kalimat syahadat, ngalih Nah, sudah kalau pian mengaku seperti ya sudah. Sudah berarti si dini kena mun bulik penyembahyang kena akan sadar kembali lagi seperti semula, karena dulu sidin memang ahli ibadah penyembahyang, karena belajar salah guru tadi yang akhirnya bertamat tadi. Sekalinya bulik, imbah bulik kada lawas, kemudian bininya pulang berkisah tetap kada mau jua, dan ulun hendak memutuskan bercerai aja. Ujar si bini, ujar ulun munyak awak diperbaiki, perbaiki. Sudah ditakuni kada hakun juga, tetap bertamat sembahyang juga sudah, yang bujur jadinya. Akhirnya si bini tadi memutuskan untuk bercerai saja. Lalu beberapa waktu yang lalu minta agar harta gonogini dibagikan.
mintanya lo ulun pulang. Waduh ulun dikiau pulang dua laki bini. Sakanya saya dasar karena mau jua sudah. Karena bini orang belajar tahu dihukum murtad mun sembahyang yang wajib dan nggak ada wajib. Maulah orang beda agama satu atap, nggak bisa. Jakanya kada penyembah yang karena koler aja masih muslim. Ini kada wajib lagi jadinya. Subhanallah. Sulit sudah kayak gitu. Waris mewarisi pun tidak dapat lagi sudah kalau sudah murtad ini. Karena hukumnya sudah panjang. Kalau si murtad ini mati, anak-anaknya kada berhak mewarisi hartanya, karena yang mencegah warisan adalah 3. Pertama adalah qatl, pembunuhan. Kalau si anak membunuh orang tuanya karena kepingin buru-buru dapat warisan. Si Tuhan ini kada sing mati-matian aja lagi. Ku suntik aja makam nih, suntik mati. Meninggal kawitannya. Ketahuan ternyata sebab meninggalnya setelah dipisum adalah disuntik mati. Setelah diteliti dan dicek, ternyata pelakunya anaknya seorang. Si anak yang menyuntik mati kada dapat warisan. Tiwas hendak baha hancapan, akhirnya kada dapat tam. Karena kotel membunuh, sudah durhaka kada dapat warisan dia pulang. Sudah bajingan tengik lagi. Sudah jatuh ketiban tangga lagi. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang buru-buru ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum untuk terhalang dari sesuatu itu. Al-qatl, pembunuhan. Dan yang kedua ada ar-riq, perbudakan. Jika orang tua atau anak atau siapapun budak, maka yang lainnya tidak dapat warisan dari budak yang meninggal karena harta dia adalah milik tuannya. Dan yang ketiga adalah ikhtilafuddin, beda agama. Orang abahnya Kristen, anaknya Muslim, meninggal anaknya, si Kristen nggak bisa dapat warisan dari si Muslim. Nah, si murtad lebih lagi daripada Kristen ini. Kalau Kristen jelas, Buddha jelas, Hindu jelas. Kalau murtad, betapih juara jin, berbaju koko, berkopiah juara jin, umpat hadir berdoa selamatan juara jin. Padahal akidahnya sudah zindik. Orangnya sudah murtad, kada wajib lagi sembahyang, kada wajib lagi puasa, bahkan menyambati orang yang sembahyang. Ini bahaya. Ini kalau anaknya meninggal, anaknya sugih je pulang meninggal, inya hendak minta warisan, jangan dijulungi. Oh kan anakku, harta anak ente sekarang murtad, bukan muslim lagi. Dan kalau mati gak boleh disembahyangkan itu. Jangan dimandikan, jangan dikubur di kuburan muslimin. Kubur ya tetap dikubur, kalau nggak dikubur bau nanti. Sekampungan kebauan. Tapi jangan dikubur di kuburan muslimin. Terus di mana? Tuh di Uwian Batubara. Suka situ. Murtad kecuali dia tahu taubat. Hati-hati. Ini perihal sholat ini sangat inti dalam agama. Sensitif, bahaya. Karena maklum minaddin bitururah, kewajiban Islam, kewajiban agama Islam yaitu salat sudah diketahui dalam agama itu secara pasti, Quran langsung yang menyuruh. Mau apa lagi? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, kewajiban yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Nabi di dalam hadisnya khamsu salawatin fil yaumi wal lailah katabahunallahu ala ummati. 5 waktu salat di sehari semalam Allah wajibkan atas umatku. Mau apa lagi? Jelas. Makanya Imam Haddad mengatakan setan itu, kata beliau, nggak ada berkah, nggak ada kebaikannya, usir. Sampai segitunya. Allah. Ulun bipe sarak lon bini ulun gitu misalnya. Bini pian penyembahyang lah. Penyembahyang ahli ibadah, rugi nanti. Orang kayak gitu dicerai. Nggak bipe bini ulun tuh memang sembahyang kada hakun, puasa ada hakun, koler tuh bang, biar sudah, harus disesali setan itu. Jadi ketika ulun ditanya sama dia, ternyata dia akhirnya memutuskan bercerai, ya sudah, ulun agak ada sedikit menyesal di hati. Ya Allah, jangan-jangan ulun jadi penyebab hancurnya rumah tangga orang ini. Agak sedikit menyesal. Pas ulun baca kitab Nasaih Diniyah ini, tenang hati ulun. Oh, berarti bukan ulun aja, seperti Imam Haddad pun seperti itu. Hukum agama begitu. Ya, bukan memecah rumah tangga orang, agama yang menyuruh untuk tidak boleh lagi kumpul karena murtad.
Dan kita sudah berupaya untuk menyuruh supaya taubat. Orang murtad ditaubatkan dulu. Kalau nggak ditaubatkan, ya pengadilan nanti yang akan menjatuhkan hukuman mati. Kalau kita nggak boleh main hakim sendiri. Jangan, nggak boleh. Teroris nanti. Ya, asal bom aja gitu. Karena sembahyang juga bom aja sudah nggak bisa. Pengadilan nanti yang menghakimi. Mereka punya keputusan, mereka punya cara untuk istitabah, membuat orang ini kembali bertobat. Mereka punya algojo yang akan mengeksekusinya. Ada eksekutornya. Jangan ente mentang-mentang murtad lalu main sembelih. Waduh, tangkap polisi ini. Itu kalau hukum Islam. Jadi begitu. Wah, keras ini. Imam Haddad keras. Tahrumu muwalatuhu. Haram berkasih-kasihan dengan dia. Jangan diberi kasihan. Wa muasyaratuhu, dan menggaulinya, jangan digauli lagi. Wa tajibu muadatuhu wa muqata'atuhu, wajib memusuhinya dan memutuskan hubungan dengannya. Enggak mau salat. Wa huwa minal muhaddina lillah, dan dia termasuk orang-orang yang menentang bagi Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Qala ta'ala, lalu Sidin berargumentasi dengan dalil. Artinya Sidin keras seperti ini bukan kaku, bukan baku, ada dalilnya. Apa kata beliau? Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhiri yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Dan engkau tidak akan temukan kauman, sekelompok golongan, yu'minuna billah, yang beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Nih, orang yang beriman dengan Allah dengan hari akhir, kamu tidak akan temukan mereka itu yuwadduna man haddallaha wa rasulah, saling mengasihi, bercinta-cintaan kepada orang yang menantang Allah dan Rasulnya. Gak mungkin. Kalau orang itu memang mukmin, dia tidak mungkin mengasihi orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, walaupun mereka itu adalah ayah-ayahnya mereka sendiri, orang tua mereka sendiri, atau anak-anak mereka sendiri, atau saudara-saudara mereka sendiri, atau ashiratahum, istri-istri mereka, keluarga mereka. Kalau sudah menentang Allah dan Rasul, gak usah saling mencintai dengan orang yang seperti ini. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minhu. Mereka itulah orang-orang yang Allah Ta'ala catat di dalam hati mereka keimanan, dan Allah Ta'ala kuatkan mereka dengan ruh dari sisinya. Artinya orang yang tega meninggalkan keluarganya karena Allah, artinya karena keluarganya ini sudah tidak mau lagi menjalankan hak-hak kewajiban agama, menentang Allah dan Rasul, dengan berat hati dia tinggalkan. Ini orang beriman ini. Allah Ta'ala telah kuatkan imannya dan telah kuatkan dengan ruh dari sisinya. Mbah yang ulun kisahkan, ibu-ibu tadi itu mau Sidin meninggalkan lagi Sidin, padahal hati Sidin sayang, cuman karena agama melarang, Sidin tinggalkan. Karena Allah kuat iman Sidin itu. Ini di Quran ini. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan masukkan mereka kelak di dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah meridhoi mereka dan mereka ridha dengan Allah, senang di surga. Ulaika hizbullah, mereka itu adalah kelompoknya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ingat, perhatikan, sesungguhnya kelompok Allah, mereka lah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk kelompoknya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fanafal imana 'anil muwaddina lil muhaddina lahu wa li rasulih. Maka di dalam ayat Allah menafikan, mentiadakan keimanan dari orang-orang yang mencintai bagi orang-orang yang menentangnya dan menentang Rasulnya. Orang yang masih cinta kepada musuh-musuh Allah ini, yang menentang Allah ini, berarti gak punya iman di hatinya. Hati-hati.
Wa in kanu min aqrabil aqrabin, walaupun mereka orang-orang yang menentang dan memusuhi Allah itu termasuk keluarga yang terdekatnya. Lalu dia tidak mau memutuskan hubungan, tetap mencintainya padahal menentang Allah dan Rasul, ini enggak punya iman kata Allah. Makanya kita dianjurkan marah karena Allah, cinta karena Allah. Itu min awthaq ural iman, termasuk tali iman yang paling kuat. Al-hubbu billah wal bughdhu fillah. Wa ghayatu ma yusmahu bihi lil 'ami al-ghafili al-mustaghriki mahma fatathu shalah an yaqdiyaha ma'a taubati 'anil 'audi ila mithli dzalika wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti kita akan bahas lagi tentang orang yang tidak sholat tapi dia tidak mengingkari kewajibannya. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana hukumnya. Insyaallah nanti kita akan bahas di pelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala peliharakan iman kita, iman anak dan istri kita di rumah, kedua orang tua kita, saudara dan saudari kita, anak keturunan kita, kerabat, tetangga, sahabat dan warga kita semuanya dijagakan dan dipeliharakan keimanannya sehingga terpelihara dari kesesatan dan selalu melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya, tidak pernah menantang dan membangkang atau memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam jalan yang lurus ini, ahli sunnah wal jamaah, dari sejak hidup di dunia hingga nanti wafat dan dibangkitkan kembali di padang mahsyar, kita semua dalam keadaan menganut akidah dan pahaman aliran ahli sunnah wal jamaah, dikumpulkan bersama para imam-imam ahli sunnah wal jamaah di bawah naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.